Halo, apa kabar teman-teman pengguna IA Trader Band? Kali ini kami ada IA baru lagi yang kami namakan IA ini dengan Dual Flow. IA Dual Flow ini IA yang melakukan transaksi dua arah ya, buy sell averaging. Jadi kami akan mengenalkan beberapa input parameter yang ada di AI ini. Mulai pertama ini seperti biasa, ini grup diskusi, kemudian channel AV kami, terus VPS murah yang tersedia di channel kami. Untuk AI-nya, setnya seperti ini teman-teman ya. Komen silahkan boleh diganti. Dalam komennya mau dimasukkan file yang diinginkan atau enggak. Kemudian jangan lupa ketika memakai nama telegramnya juga dimasukkan, kemudian magic number. Kalau ini display ini untuk tampilan display yang ada di sini nih. Kemudian filter waktu ini mau diaktifkan bisa, tidak dipakai juga bisa. Jika diaktifkan maka true. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu mana yang akan dipakai bisa dipilih diaktifkan. Kemudian pengaturan di sini ada pergeseran zona waktu server. Fungsi ini adalah menggeser jam sesi trading dari server time atau waktu server ke zona waktu yang diinginkan dalam hitungan menit. Contoh, broker server UTC plus 2 dan Anda menginginkan menjadi Jakarta yaitu UTC plus 7, maka offset yang harus dimasukkan di sini adalah 300 menit karena selisihnya 5 jam. Jadi dimasukkan di sini nilai 300. Seperti itu teman-teman. Kemudian masuk ke pengaturan sesi trading, di mana dalam AI ini ada dua pengaturan sesi trading ya. Sesi pertama bisa diaktifkan bisa tidak. Kemudian sesi kedua juga bisa diaktifkan atau bisa tidak. Pengaturan jam stop disesuaikan keinginan Anda. Kemudian tindakan di waktu off. Jadi di waktu off ini, ketika memasuki zona waktu off, ini AI ada perintah untuk melakukan tindakan. Nah, yang pertama ini tidak entry. Jika memilih tidak entry, maka hanya blok order baru, artinya IA tidak akan melakukan order baru. Namun IA ini akan menyelesaikan proses yang sudah berjalan dengan close atau TP yang akan tetap berjalan sesuai syarat terpenuhinya close menurut AI ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jika tidak entry artinya hanya tidak entry awal lagi. Kemudian jika memilih close all lanjut, artinya saat di jam nonaktif, AI ini akan meng-close semua posisi. Jadi misal ini dipilih ini, AI ini akan melakukan semua posisi akan di-close, tapi dengan catatan jika ini hanya close posisi kondisi profit, maka yang di-close akan dalam kondisi profit saja. Artinya yang negatif belum di-close. Namun, jika teman-teman memilih ini hanya close kondisi profit ini dalam posisi tidak aktif atau false, maka AI ini akan meng-close semua posisi transaksi, entah minus ataupun profit. Cuman kalau ini aktif, maka hanya yang profit yang akan ditutup. Jadi itu pilihannya, misal close ini. Kemudian ketika
kita memilih close all of total. Ini dulu close all lanjut ini. Artinya setelah close posisi, AI ini akan tetap aktif. Ketika sudah masuk zona jam aktif lagi, AI ini akan melakukan transaksi lagi. Namun kalau teman-teman memilih close all of total ini, AI ini akan benar-benar off, close semua transaksi, lalu AI off, pause AI, atau AI ini tidak akan jalan kalau nggak dipasang ulang lagi. Tuh, AI terhapus dan tidak akan jalan lagi. Anda perlu memasang ulang AI lagi jika ingin aktif lagi. Nah, kemudian hanya close kondisi profit seperti yang kami jelaskan tadi hanya berpengaruh kepada tindakan jika Anda di waktu off itu melakukan close all atau close all total. Jadi bisa dipilih yang kondisi profit di close atau semuanya. Gitu. Kemudian hedging. Nah, ini tidak hedging saat jam off. Di fungsi ini mengatur apakah order hedging boleh dieksekusi ketika jam trading off. Jika false, maka artinya hedging tetap bisa terbuka meskipun di kondisi off. Namun jika ini true, maka di saat di luar sesi, hedging diblok atau tidak bisa melakukan hedging lagi ketika sudah masuk ke zona off. Itu. Kemudian masuk ke pengaturan settingan umum. Di sini ada dual entry. Ketika Anda memilih dual entry ini aktif, maka AI ini akan membuka buy dan sell bersamaan. Jadi buy dan sell akan terbuka bersamaan jika memilih dual entry. Kemudian setelahnya melakukan averaging, jadi pas pembukaan awal saja. Kemudian jika ini posisi false, maka entry itu akan mengikuti ini. Nah, sesuai arah MA, sesuai arah EMA, exponential moving average, atau buy atau sell saja. Itu pilihannya. Jika ini kondisinya agak non-aktif. Nah, mode arah entry ini bisa buy, kemudian ini buy only, bisa sell only atau auto MA. Kemudian kita masuk ke settingan EMA. Settingannya ini, nah tentunya teman-teman sudah nggak familiar dengan EMA ini. Jadi fase EMA itu periode tercepat EMA, kemudian slow EMA itu artinya lambat untuk sinyal auto EMA. Jadi untuk pengaturan sinyal di auto EMA ini, pengaturannya ada di sini. Kemudian masuk ke settingan berikutnya, yaitu settingan lot. Lot awal transaksi. Jadi lot awal transaksi masing-masing sesi atau buy atau sell-nya. Lot awalnya berapa diatur di sini. Kemudian Marti ini adalah untuk layer berikutnya. Jika memilih Marti 1,5, maka lot berikutnya adalah 0,01 dikali 1,5. Artinya seperti itu teman-teman. Ini adalah pencarian lot untuk Marti berikutnya, entry berikutnya. Kemudian maksimal lot, nilai maksimal atau batasan pembukaan lot ini bisa dibatasi. Nah, kemudian kita masuk ke proses eksekusi. Jadi ada beberapa filter, salah satunya adalah maximum speed. Ini dalam PIP ya teman-teman. Filter speed ini berfungsi jika terlampaui dari nilai maksimal ini, maka AI-nya nggak akan entry. Nah, kemudian di sini ada slippage point. Ini deviasi atau slippage saat eksekusi dalam point broker. Jika melebihi ini, dia nggak akan open.
Ini jika melebihi nilai 20 ini, maka dia akan open posisi seperti itu. Kemudian pengaturan berikutnya adalah pengaturan kit atau frekuensi layer. Di sini jarak layer berdasarkan pip. Jarak minimum antar layer dalam hitungan pip. Di satu layer dan layer berikutnya ini ditentukan di nilai jarak layer ini. Dalam hitungannya pip, bukan poin ya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan. Ini di sini adalah maksimum order. Jadi maksimum order di masing-masing sesinya. Artinya jika dikasih nilai 7, maka maksimum terjadi buy adalah 7, maksimum terjadi sell adalah 7. Yaitu batasan maksimum entry per sesi. Kemudian pengaturan berikutnya adalah jeda layer per detik. Ini fungsinya adalah jeda minimum antar penambahan layer. Ini kita kasih jeda untuk menghindari spam atau requote. Jadi kadang karena terlalu banyak order dalam waktu bersamaan, bisa saja order kita dianggap spam. Jadi di sini kita kasih selisih jeda dalam hitungan detik. Ini untuk mengantisipasi nanti ada penolakan dari server broker. Seperti itu. Kemudian pengaturan yang berikutnya. Di sini adalah nilai trailing. Ini ada juga nilai top profit per sesi. Artinya kalau profit satu sisi lebih dari nilai ini, misalnya lebih dari nilai ini, maka ia akan menutup posisi sesi tersebut. Jadi buy atau sell yang profitnya lebih dari nilai ini akan ditutup oleh EA. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini untuk pengaturan berikutnya adalah trailing per sesi. Artinya trailing ini hanya aktif di satu posisi saja, baik sell atau buy. Jadi bukan trailing secara kumulatif, tapi trailing per sesi. Jika aktif, maka nilai mulai aktif itu berdasarkan price, bukan berdasarkan. Jadi bukan berdasarkan PIF atau apa, tapi nilai keuntungan. Jadi misal mulai aktif saat posisi profit 8, artinya mulai trailing saat profit yang 8 ini tercapai, dia akan aktif. Kemudian step trailingnya ada di sini. Jika profit ini naik 4%, naik 4 sen atau $4 ini akan mengikuti. Gitu teman-teman. Terus berikutnya ini adalah pengaturan exit. Cut profit total price, artinya tutup semua posisi jika total profit tercapai nilai sekian, ya, nilai 10 atau 10 sen atau $10 ini sesuai mata uangnya. Dia akan cut profit senilai ini. Kemudian yang kedua, cut profit total persen. Jadi ini sebagai opsi alternatif. Jika teman-teman menginginkan persentase, maka dia ketika mencapai profit sekian persen, dia akan close. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya titip balance atau nilai drawdown. Ini berapa yang akan dikehendaki? Misal drawdown membatasi 30%, dimulai 30. Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan ketika drawdown mencapai 30%? Ini bisa diabaikan drawdownnya, atau bisa ketika drawdown mencapai 30%, dia akan close semua transaksi. Kemudian setelah close, dia akan melanjutkan transaksi lagi. Atau mungkin drawdown 30%, Anda memilih close
dia akan berhenti total. Di sini bisa dipilih. Itu teman-teman. Di menunya seperti itu. Kemudian berikutnya, ini di sini ada tidak plus jika minus. Artinya, hanya jika Anda memilih itu, ini akan plus saja di kondisi minus. Tapi fungsi dari jika tidak plus jika kondisi minus ini hanya jika Anda memilih posisi close all plus paling. Jika diabaikan di D, maka ini akan tidak berfungsi. Kemudian ini pilihan kedua adalah off after TP. Ini artinya AI ini akan off ketika sudah mencapai TP. Jadi hanya sekali entry, beberapa entry dalam satu circle itu sudah selesai clear, maka AI ini akan off. Dan akan berjalan lagi ketika dengan pasang ulang. Ketika dipasang ulang, AI ini berjalan. Kemudian membuka posisi baru. Boleh tidaknya AI ini akan membuka posisi baru. Jika boleh maka true. Jika tidak bisa dipilih false. Kemudian kita pelajari lagi sistem SL-nya. Di sini memang untuk AI ini memakai stop loss, di mana hitungan stop loss itu berdasarkan pip, teman-teman. Oke, bisa teman-teman masukkan sesuai yang jenengan inginkan. Ini SL-nya. SL tentunya harus jenengan sesuaikan. Kemudian settingan hanya menutup posisi profit. Ini ketika minus ini EA-nya nggak akan menutup posisi, jadi hanya posisi profit yang akan ditutup. Tapi tentunya SL juga masih berfungsi, teman-teman. Jadi kalau pakai SL ini tetap masih jalan. Terus minimal profit close, EA ini akan dianggap profit dan diizinkan untuk close ketika tercapai nilai minimal profit close. Tapi ketika ini belum tercapai, ya ini tidak akan melakukan close posisi. Kemudian untuk settingan berikutnya adalah pengaman untuk trend. Ketika terjadi trend, batasan stop layer dengan margin. Jadi jika margin levelnya, nilai prosentasenya kurang dari nilai ini, maka EA tidak akan melakukan tambahan layer di batasan stop layer margin. Jadi jika posisi marginnya, prosentasenya kurang dari nilai ini, maka EA tidak akan melakukan stop tambah, tidak akan melakukan layer order lagi. Kemudian mode kedua adalah save margin close profit. Jika bila margin lebih rendah, maka EA akan melakukan tutup posisi yang sedang profit. Artinya misal terjadi buy dan sell, maka nanti yang posisi profit akan di close untuk mengurangi nilai marginnya. Itu akan dilakukan plus nilai profit. Seperti itu, teman-teman. Jika kita kemudian pengaturan berikutnya, ini adalah pengaturan untuk trend breakout detector. Trend breakout detector ini diambil dari periodic MA. Kemudian di sini ada N bar breakout. N bar breakout ini adalah jumlah bar yang dibutuhkan berturut-turut di atas atau di bawah MA agar dianggap breakout. Nih, nilainya ditentukan di sini. Kemudian untuk pengaman tren yang berikutnya adalah post entry counter trend. Artinya EA ini akan menstop jika tren kuat. Ini akan menstop
posisi entry yang counter trend. Jadi misal terjadi uptrend, AI ini nggak akan melakukan posisi sell seperti itu. Begitu juga jika terjadi downtrend, AI ini tidak akan melakukan posisi entry buy. Itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya ini adalah pengaturan ATR. Ini pengaturan periodic ATR. ATR ini berfungsi untuk nantinya untuk gridnya. Di pengaturan grid itu bisa nanti difilter dengan ATR ini. Periodic ATR ini yang ditentukan berapa nilai periodiknya. Terus batasan ATR grid, jika ATR ini batasan ATR grid, jadi jika ATR atau PPA ini lebih besar dari nilai grid, maka AI ini akan melakukan open posisi di batasan yang lebih besar atau grid yang lebih besar dengan nilai yang ditentukan ada di sini. Ini misal batasan ATR-nya adalah 300. Jika ternyata marketnya ATR-nya lebih dari 300, maka open posisi gridnya akan melebar. Dan faktor untuk melebarkan ini ada di sini. Misal 1,8, maka ini adalah 1,8 kali ATR. Dan ATR-nya 300 berarti nilainya akan 1,8 kali 300. Seperti itu teman-teman. Perkaliannya dari nilai ATR. Oke, untuk pengaturan pengamanan berikutnya, ini ada di posisi maksimal entry. Jadi ini nanti ketika jarak stop entry pertama dan terakhir ini tercapai, maka dia akan nggak tambah layer lagi. Ini penjelasannya adalah stop tambah layer pada sisi tertentu, misalnya buy atau sell, bila jarak harga entry pertama dan entry yang tertinggi itu sudah melebihi batas yang ditentukan ini. Tuh teman-teman, jadi dia nggak akan entry kalau sudah melebihi batasan ini. Kemudian batasan lot juga di sini juga dibatasi. Adalah batasan lot per posisi, per sesi. Karena jika lot ini sudah melebihi, maka dia nggak akan open posisi lagi. Jadi batasan lot ini juga dibatasi. Itu ada maksimal lot, ada batasan lot per sesi juga. Kemudian untuk antisipasi berikutnya ketika ada trend, ini adalah hedging. Untuk lock floating minusnya, di AI ini bisa membuka hedging. Jika diaktifkan ini bisa saat harga nanti jauh dari entry terakhir, maka AI ini akan melakukan hedging di lawan posisinya. Misal terjadi averaging sell, nanti akan membuka buy gitu. Dan berikutnya, cara hedging ini adalah cara hedging yang diatur dari entry yang terakhir. Sebagai pemicu hedgingnya itu adalah jarak dari layer entry terakhir. Kemudian Marti, nilai Marti hedgingnya berapa? Jadi nilai Marti ini dari total averagingnya. Misal terbuka averaging 3 layer 0,01, maka hedgingnya Martinya adalah 3 kali 0,01 dikali nilai Marti ini, maka kebuka hedgingnya di nilai tersebut. Kemudian jeda pemicu ini kita berikan adalah menit. Misal ini bisa dikasih 1 menit. 1 menit ketika jarak hedging ini tercapai, maka dia akan baru melakukan transaksi. Seperti itu teman-teman pengaturannya. Seperti itu ya teman-teman pengaturannya. Mudah-mudahan ya ini juga lebih bagus dari ya sebelumnya.
Ini teman-teman nanti bisa gunakan. Nah, untuk simulasinya AI ini akan melakukan transaksi seperti apa, ini kita bisa lihat di simulasi transaksinya. Dia akan seperti ini teman-teman. Ini grafiknya akan naik turun karena memang AI ini melakukan ada SL-nya juga, jadi akan ada grafik naik turun nanti. Ketika tren dia dan nggak akan buka posisi. Nah, ya ini membaca ada tren panjang. Buka posisi. Ini yang trigger posisinya. Ini kemudian sudah mendeteksi marketnya si duit, dia akan mau terus lagi. Ini ya ini bisa jalan di saldo $1.000 teman-teman, atau 1.000 sen. Mungkin gitu teman-teman, kita skip, nanti kita lihat hasilnya, hasil dari AI ini dari saldo 1.000 menjadi berapa, dan hasil tes AI ini adalah ini teman-teman. Dengan saldo 1.000 total 0,01, maka AI ini akan profit di 500 dalam 1 bulan. Artinya ini 50% hasilnya. Drawdownnya di sini teman. Ini drawdown maksimalnya di 11%. Hasilnya memang grafiknya naik turun ya teman-teman, karena ada SL-nya. Jadi ada stop loss-nya, otomatis ada yang transaksi ke stop loss. Jadi grafiknya memang naik turun seperti ini. Ini data entry-nya teman-teman. Total transaksinya seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan AI ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Semoga selalu profit dalam menggunakan AI kami. Jangan lupa bijak dalam menggunakan AI. Sebagus apapun AI-nya, money management menjadi kuncinya. Ingat, trading itu adalah high risk, high return. Artinya semakin besar keuntungan, maka resikonya juga akan semakin besar juga. Nah, oke. Mudah-mudahan membantu dan Anda selalu profit selalu. Salam kami dari tim Trader Bahar. Terima kasih.